istri atau adikmu? Kamu belum jawab, Raf. Rahasia apa yang kamu tutupi selama ini? Tanya Joe kembali, kali ini dengan nada lebih tenang. Maafkan aku, Ayah. Aku salah. Raffi masih menunduk, tak berani bersih-tatap dengan sang ayah. Jawab yang jujur, siapa dia? Apa hubunganmu dengannya sampai kamu harus berlutut untuknya? Padahal dia dengan lancang sudah membahayakan istri dan calon anakmu. Cecar Joe melayangkan tatapan tajam. Meskipun ia sudah mampu menebak jawabannya, setidaknya ia ingin mendengar langsung dari Raffi. Raffi menoleh kepada Marcel yang mengerang kesakitan di balik punggungnya, menatap lelaki itu datar. Manik coklatnya kemudian tertuju kepada Phil, yang masih duduk lemas dalam pelukan sang ayah. Memindai wanita itu dari ujung kaki ke ujung kepala dan berhenti pada perut yang masih rata. Memastikan istrinya baik-baik saja dan tidak ada lecet sedikit pun pada tubuhnya. Barulah ia dapat bernapas lega. Ayah, aku tidak akan mengampuni siapapun yang menyakiti istriku. Tapi target dia yang sebenarnya bukanlah Vio. Bukan Vio. Lalu apa? Kamu tidak lihat dia menyandera istrimu dan mengikatnya? Kalau dia memang mau menyakiti Vio, dia sudah melakukannya sejak tadi. Tapi target yang sebenarnya adalah aku. Dia kecewa padaku. Apa alasannya sampai dia harus kecewa? Sesekali Joe menatap Marcel yang masih belum bangkit. Sepertinya serangan kecil darinya benar-benar membuat pemuda itu kehilangan energi. Ayah pasti bisa menebaknya. Marcel adalah adikku dari ayah yang sama. Mata Joe terpejam dengan hela napas panjang. Untuk pertama kali dalam hidupnya, ia merasa kecewa terhadap Raffi. Galih pun menunjukkan reaksi yang sama terkejutnya. Berbeda dengan Vio yang tampak biasa saja, seolah fakta yang baru terungkap sama sekali tak mengejutkannya. Bagaimana bisa kamu menyembunyikan hal sepenting ini dari ayahmu? Apa selama ini kamu tidak menganggapku? Tanya Joe, ada nada kecewa dari setiap kata yang mendesis. Aku minta maaf, ayah. Berarti dia punya dendam padaku karena aku sudah memenjarakan ayahnya? Galih membuka suara setelah mampu mengurai rasa terkejut. Raffi terdiam. Jangan bilang kalau dia adalah dalang di balik kejadian di villa. Apa dia yang sudah mencampur obat ke minuman Vio? Galih tampak menahan amarah. Raffi masih diam di tempat. Sejenak melirik Vio yang mulai berkaca-kaca. Lalu kembali menunduk. Seolah ragu untuk memberi jawaban, sebab Raffi tahu apa yang akan dilakukan Joe dan Galih jika pelaku penjebakan di villa tertangkap. Diamnya Raffi pun seolah menjadi jawaban. Galih benar-benar tampak marah, terlihat dari tatapan matanya. Jadi, sebenarnya kamu tahu bahwa dia adalah pelakunya? Kali ini Raffi mengangguk. Aku sudah menyadarinya setelah malam kejadian itu. Mendengar jawaban Raffi, Joe mendesahkan napas panjang. Pikirannya mulai mampu mengurai apa yang terjadi selama ini. Termasuk tentang penyelidikan terhadap pelaku yang begitu sulit ditemukan, bahkan tidak ada jejak dan petunjuk sama sekali. Sekarang ia mengerti bahwa semua karena ulah Raffi yang berusaha melindungi adiknya dan menutup semua jejak yang ada. Raffi, kamu tahu rasanya saat seorang ayah merasa tidak cukup dipercaya anaknya? Itu sakit sekali, Nak. Aku tidak tahu harus bagaimana, Ayah. Satunya istriku dan satunya adikku. Sejak kapan kamu mengetahui hal ini? Sikap Joe masih datar dan tenang saat melayangkan pertanyaan. Raffi pun memberanikan diri mendongak menatap ayahnya. Aku pernah terluka dan kehilangan banyak darah saat terjebak dalam demo mahasiswa. Saat itu stok darah habis di mana-mana. Saat ibu dan ayah berkeliling mencari pendonor darah, ada yang datang diam-diam mendonorkan darahnya untukku. Orang itu adalah Marcel. Vio tersentak, ia ingat kejadian itu. Saat di mana Raffi terluka parah karena menyelamatkan dirinya. Saat Raffi memeluknya di tengah kekacauan dan melindunginya. Titik bening jatuh di pipi.
Kecewa karena semua yang dikatakan Marcel tentang Raffi ternyata benar adanya. Bahwa mereka memiliki darah yang sama, bahkan Raffi melindungi kejahatan Marcel. Kejadian di villa bahkan ia tutupi demi melindungi Marcel. Awalnya, aku mengira dia melakukannya hanya karena merasa bersalah padaku, karena dia terlibat dalam demo mahasiswa itu. Tapi, setelah itu aku menyelidiki Marcel dan tahu segalanya. Berarti sudah beberapa tahun lalu? Iya, ayah. Aku minta maaf. Aku tahu yang kulakukan salah, tapi aku tidak ada pilihan lain. Ia menatap Galih. Aku akan menerima hukuman apapun untuk menebusnya. Marcel yang belum dapat bangkit itu menatap punggung Raffi. Terkejut membuatnya kehilangan kata. Bahkan ia tak menyadari bahwa Raffi sudah mengetahui fakta tentang mereka yang merupakan anak Bayu. Ia sendiri mengetahui lebih dulu kalau Raffi adalah kakaknya setelah melihat Raffi datang menemui Bayu di rumah tahanan. Pancaran kecewa terlihat jelas dalam tatapan Galih. Aku tidak akan menghukummu. Tapi, dia... Galih melirik Marcel. Aku belum bisa memaafkannya untuk semua kejahatan yang dia lakukan. Karena itu aku ingin kamu memilih antara Marcel atau Vio. Raffi menunduk. Berada dalam dilema besar. Jika ia menjawab memilih Vio, sudah bisa dipastikan Marcel akan semakin menggila dan dapat membahayakan. Sebaliknya, jika ia menjawab memilih Marcel pun akan menyakiti hati semua orang. Galih menatap Joe. Aku sudah dapat jawabannya. Kemudian merangkul putrinya. Ayo, nak. Kita pulang. Raffi butuh waktu untuk memikirkan semuanya. Sebelum melangkah, Vio masih sempat menatap suaminya. Matanya menjatuhkan cairan bening. Semuanya terasa berat. Jadi kamu sudah tahu tentang aku? Tanya Marcel sesaat setelah Raffi mendudukan ke sofa. Sudah lama. Kenapa tidak bilang? Untuk apa? Supaya kamu bisa menghasutku untuk membenci keluarga Darmawan? Marcel meringis pelan. Sementara Raffi menuju dapur untuk mengambil kotak obat. Andai kamu tidak ikut minum jus jeruknya, semua tidak akan sekacau ini. Desis Marcel. Menatap Raffi yang sedang mengobati luka-lukanya. Mengusap lebam dengan handuk kecil. Raffi menatap lelaki itu. Berhentilah. Kamu tidak akan bisa. Ia kembali duduk. Kenapa kamu meneror Vio dan menghasutnya? Imbuh Raffi. Marcel tergugu dan bertanya-tanya bagaimana Raffi tahu kelakuannya selama ini. Namun, kemudian bersikap tidak peduli. Aku ingin kamu dan dia berpisah. Kenapa juga harus menikahi anak musuh? Marah, kepalan tangan Raffi berlabuh ke wajah Marcel untuk pertama kali. Kalau kamu bukan adikku, kamu pasti sudah mati di tanganku. Akan tetapi, Raffi tumbuh dalam didikan Joe. Kelemahan Raffi hanya karena terlalu mencintai keluarganya. Ibunya, ayahnya, adik-adiknya. Marcel hanya mendesis mengusap wajah yang lebam dan harus kembali mendapat hadiah dari Raffi. Mereka bukan musuhku. Seharusnya bukan musuhmu juga. Mereka tidak salah. Tapi mereka sudah memenjarakan ayah. Seberharga apa mereka sampai kamu tidak bisa marah, bahkan saat mereka berbuat tidak adil pada ayahmu? Raffi mendesahkan napas panjang. Berbuat tidak adil seperti apa? Andai kamu tahu, aku bahkan tidak punya kenangan apapun yang bisa kuingat tentang ayahku, selain trauma.